Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriyatun dari Prodi MBS angkatan 24 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko berdasarkan ISO 31000. Sebelumnya kita mulai dari pengertian dari manajemen resiko menurut ISO 31000. Apa itu manajemen resiko menurut ISO 31000? Manajemen risiko menurut ISO 31000 di sini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian proses ini bersifat berkelanjutan dan selalu melibatkan komunikasi dan pemantauan. Kemudian kita lanjut kepada apa saja yang termasuk dari proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 di sini. Di sini ada 3. Yang pertama di sini adalah establishing the context atau penetapan konteks. Kemudian yang kedua ada risk assessment atau penilaian risiko, dan yang terakhir adalah risk treatment, penanganan terhadap risiko tersebut. Nah, kemudian kita mulai dari yang pertama, yaitu establishing the context. Establishing the context di sini atau penetapan konteks adalah tahap awal dalam proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, tujuan, serta lingkungan internal dan eksternal organisasi sebelum melakukan identifikasi risiko. Secara sederhana, tahap ini adalah proses memahami kondisi organisasi secara menyeluruh agar manajemen risiko yang dilakukan tetap tepat sasaran. Kemudian lanjut yang kedua, di sini ada risk assessment atau risk assessment di sini adalah proses untuk mengetahui risiko apa saja yang ada dan seberapa besar dampaknya dan seberapa penting risiko tersebut untuk ditangani. Nah, dalam risk assessment di sini masih ada beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama di sini ada risk identification atau identifikasi risiko, di mana dalam tahapan di sini menentukan risiko apa saja yang mungkin terjadi, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan produk, atau hal semacamnya. Kemudian yang tahapan kedua di sini ada risk analysis atau analisis risiko. Dalam tahapan di sini kita dapat melakukan atau menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya. Kemudian yang terakhir ada risk evaluation atau evaluasi risiko. Dalam tahapan di sini adalah dengan membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani segera dan risiko mana yang masih bisa diterima. Pada intinya, risk assessment di sini adalah proses menilai risiko untuk menentukan prioritas dalam penanganannya. Nah, memasuki tahapan yang terakhir di sini ada risk treatment atau penanganan terhadap risiko, di mana tahapan ini merupakan proses untuk menentukan dan menetapkan tindakan dalam mengatasi risiko yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Kemudian, secara sederhana, risk treatment di sini adalah langkah nyata untuk mengurangi, menghindari, atau mengelola risiko. Tujuan dari risk treatment di sini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kemudian mengurangi dampak dari risikonya, dan menentukan cara terbaik dalam menangani risiko tersebut. Nah, di sini tidak kalah penting untuk diketahui oleh teman-teman bahwa dalam ISO 31000 di sini seluruh proses manajemen risikonya, mulai dari penetapan konteks, penilaian risiko, hingga penanganan risikonya harus selalu didukung oleh komunikasi, konsultasi, dan monitoring secara berkelanjutan. Supaya apa? Agar setiap keputusan yang diambil di sini tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang terus berubah-ubah. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin ada kesalahan dari saya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.